Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Samsung SMA207F/DS atau Samsung Galaxy A20s. Jadi handphone ini kasusnya adalah boot loop, hanya muncul logo Samsungnya saja. Tidak bisa loading sampai ke tampilan menu. Nanti kita akan coba untuk flashing handphone ini menggunakan full firmware. Dan sekarang kita siapkan dulu file-filenya. Yang pertama kita install adalah Samsung USB driver terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum menginstal driver USB di Windows-nya, maka wajib mengikuti langkah ini. Tapi bagi teman-teman yang sudah menginstal driver USB Samsung pada Windows yang kita gunakan, maka tidak perlu menginstal kembali driver USB-nya. Oke, kalau driver USB sudah terinstall, bisa kita klik finish saja. Dan selanjutnya kita ekstrak dulu untuk firmware-nya. Ini dia cara eksaknya. Klik kanan, kemudian eksakto nama filenya. Jadi pilih yang eksakto nama filenya agar menjadi sebuah folder. Ini dia foldernya sudah muncul. Tinggal kita tunggu aja sampai proses ekstraknya selesai. Untuk filenya bisa di-download. Linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi. Gratis ya, dari sammobile.com. Kalau sudah selesai proses eksaknya, kita bisa cek dulu di dalamnya ada 5 file, tapi nanti yang akan kita gunakan hanya 4 file saja. Kemudian file yang terakhir ada Odin, jadi file ini adalah flash tool untuk handphone Samsung. Langsung kita ekstrak aja, klik kanan ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Di dalamnya ada file dengan nama Odin V3, ini bisa kita double klik, kita jalankan aja. Kalau muncul notifikasi seperti ini bisa kita klik OK sampai Odin flash toolnya berjalan. Perhatikan sudah muncul ya untuk Odin flash toolnya. Langkah berikutnya adalah kita menginputkan bagian-bagian firmware yang sudah kita ekstrak ini, mulai dari AP sampai CSC. Tinggal kita ikuti aja kolom pada Odin flash toolnya. Yang pertama ada kolom BL, kita klik aja menu BL, kemudian kita arahkan ke file BL. Kita cari dulu di mana tadi kita mengekstrak file firmware-nya. Kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan. Ini dia folder firmware-nya, kita pilih. Kemudian kita pilih file dengan nama depan BL, kemudian klik open. Kita tunggu sampai terinput file BL-nya pada kolom BL. Selanjutnya di bawahnya ada kolom AP, kita klik aja menu AP, kita pilih file AP, kemudian kita klik open dan kita tunggu sampai file AP ini terinput pada kolom AP. Untuk file AP ini loadingnya sedikit lebih lama pada saat proses input, jadi kita tunggu aja sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai, lanjut lagi ke file CP, ke kolom CP, kita klik menu CP, kita pilih file CP, kemudian klik open sampai terinput pada kolom CP. Kemudian yang terakhir adalah kolom CSC, kita klik menu CSC. Di sini ada dua file CSC, CSC biasa dan home CSC. Aku lebih senang pakai file CSC biasa aja. Kita pilih file CSC yang biasa, kemudian klik open dan kita tunggu sampai terinput pada kolom CSC. Kalau keempat kolom sudah terisi semuanya, sekarang kita akan siapkan dulu handphonenya masuk ke mode download. Kita kembali ke tampilan handphonenya dulu. Langsung aja kita siapkan kabel data, kemudian kabel data kita colokkan ke komputer dan juga ke handphonenya. Handphone dalam posisi boot loop seperti ini tidak bisa kita matikan. Padahal untuk masuk ke download mode kita harus matikan dulu handphone, kemudian tekan volume atas dan volume bawah. Maka cara untuk mematikannya bisa kita tekan kombinasi tombol aja, tekan tombol volume bawah dan tombol power sampai handphone ini mati atau off. Ketika layarnya menjadi hitam, tidak ada logo Samsung, maka dengan cepat kita lepaskan tombol powernya, tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah sampai masuk ke download mode. Kita tunggu apakah berhasil atau tidak. Jika muncul tampilan hijau, layar hijau dengan keterangan warning, berarti berhasil. Namun jika kembali ke logo Samsung kecil, berarti gagal. Dan ternyata ini masih gagal ya. Kita akan coba ulangi dengan menekan ketiga tombol sekaligus, tombol volume atas, tombol volume bawah, dan tombol power secara bersamaan. Ketika handphone mati, dengan cepat kita lepaskan tombol powernya, tahan terus tombol volume atas dan tombol volume bawah sampai masuk ke tampilan mode warning atau tampilan layar hijau seperti ini. Dan perhatikan, di sini ada keterangan volume up to continue. Untuk masuk ke download mode bisa langsung kita tekan tombol volume atas untuk melanjutkan. Jadi langsung aja ya, volume up to continue, kita tekan volume atas sampai muncul keterangan downloading. Kemudian letakkan aja handphonenya dan bisa kita bergabung dengan tampilan komputer lagi sekarang.
Perhatikan, pada Odin sudah terbaca COM sekian. Jadi jika kita lepas, maka COM-nya akan hilang. Kemudian jika kita hubungkan lagi handphone ke komputer, akan langsung terdeteksi COM sekian. Yang artinya handphone ini drivernya sudah sempurna, sudah bisa terdeteksi oleh Odin. Untuk proses flashingnya, tinggal kita klik aja tombol start dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Jika belum muncul COM sekian pada kolom ID COM, maka ada masalah dengan driver yang kita install. Silahkan teman-teman mengulangi install driver USB Samsungnya sampai handphone terbaca pada kolom ID COM-nya. Kalau sudah berjalan proses flashingnya, tinggal kita tunggu aja. Durasi flashing kira-kira membutuhkan waktu 3 sampai dengan 4 menit dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Dan metode flashing menggunakan full firmware seperti ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori. Baik itu foto, video, aplikasi, catatan, semuanya akan hilang tanpa terkecuali. Oke, kita percepat aja durasi flashingnya. Setelah selesai proses flashingnya, ada keterangan reset, kemudian keterangan pas pada kolom di pojok kiri atas Odinnya. Kemudian handphonenya akan otomatis restart. Kita tunggu aja apakah proses flashing ini sukses untuk mengatasi boot loop pada Samsung Galaxy A20s atau tidak. Kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Sudah masuk di tampilan logo Samsung kecil. Di awal tadi handphone tidak bisa masuk ke tampilan menu. Namun setelah kita lakukan flashing full firmware, apakah sembuh atau tidak boot loopnya, kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Durasi loading ini sekitar 2 sampai dengan 3 menit. Kita percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu. Alhamdulillah untuk boot loopnya sudah sembuh ya. Tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Oh, tampaknya baterainya kritis ya. Kita sambil colokkan aja handphone ini ke komputer agar baterai tetap terisi dan kondisi daya terjaga. Oke, kita lanjutkan setupnya aja sekarang. Kita next terus saja. Dan ternyata di bagian pilih jaringan WiFi muncul notifikasi di bagian bawah layarnya. Terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik, sambungan ke WiFi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas Anda. Sampai di sini kita dipaksa untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet, bisa gunakan WiFi ataupun data seluler. Baru kita bisa klik berikutnya setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet. Kemudian ada proses loading memeriksa update. Proses ini mungkin perlu waktu 1 sampai 2 menit. Kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Setelah selesai proses loadingnya, ternyata kita diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya. Kebetulan kita konfirmasi ke usernya lupa kunci layarnya karena handphone ini sudah terlalu lama boot loop. Tapi kita bisa gunakan cara lain untuk melanjutkan setupnya. Kita bisa klik menu gunakan akun Google saya sampai kita dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda. Di halaman inilah kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Kita masukkan emailnya, kemudian passwordnya, baru bisa kita lanjutkan untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Tapi bagaimana jika ternyata akun Google-nya juga lupa? Nanti akan kita berikan tutorial cara bypass akun Google pada Samsung Galaxy A20s dengan metode yang termudah. Sampai di sini dulu video ini, mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, mantap jiwa walau belum jadi nota.